Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Andera Putri dengan NIM A1D021143. Kali ini saya akan memaparkan kegiatan yang saya lakukan selama saya mengikuti program magang MBKM di PT Ramoko Agri Industri. Kegiatan magang ini akan dikonversikan dengan berbagai mata kuliah. Yang pertama, budidaya tanaman hias dan obat, dengan dosen Bu Wayan dan Bu Eni, kemudian budidaya tanaman buah dan sayur dengan dosen Bu Eni dan Bu Etik, selanjutnya analisis pengaturan dan pertumbuhan tanaman dengan dosen Pak Supartoto dan Pak Purwanto, kemudian agronomi lanjut dengan dosen Pak Supartoto dan Pak Hafid Fauzi, selanjutnya teknologi pasca panen dengan dosen Pak Saparso dan Bu Rizka Naila. Kemudian mata kuliah praktikum pengelolaan tanaman industri dengan dosen Pak Agus Sarjito, Bu Etik, dan Bu Nur Khalida. Selanjutnya praktikum produksi benih dengan dosen Pak Purwanto, Pak Agus Suroto, dan Pak Fatihin. Kemudian praktikum pengelolaan tanaman lahan marginal dengan dosen Pak Harisun, Pak Nur Farid, Pak Agus Sarjito, dan Pak Rostaman. Kemudian praktik kerja lapangan dengan dosen pembimbing Pak Fatihin. Sedikit penjelasan tentang perusahaan tempat saya magang, yaitu PT Ramoko Agri Industri yang berlokasi di Kampung Cijoho, Buni Kasih, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian yang membudidayakan berbagai macam komoditas. Komoditas utamanya adalah kopi, kemudian komoditas lain ada jambu biji merah, jambu kristal, cengkeh, dan pisang. Kemudian di sekitar lahan utama atau lahan perkebunan kopi, terdapat tanaman hortikultura seperti sayur dan buah, antara lain cabai, tomat, terong, terus kemudian ada jagung, dan berbagai macam tanaman horti lainnya. 3 kegiatan utama yang saya laksanakan selama magang itu ada di 3 komoditas. Yang pertama ada kopi, stevia, kemudian jambu kristal. Kegiatan dari pembudidayaan kopi yang saya laksanakan, yang pertama ada pembibitan. Tujuannya untuk memperbanyak stok bibit yang nantinya akan dipakai untuk penyulaman di lahan. Di sana kita mulai dengan penyemaian benih. Ada 2 benih yang digunakan, yaitu dari varietas Arabica dan Robusta. Jadi benihnya kita semai di atas bedengan, terus kemudian kita tunggu sampai tumbuh, kemudian kita pilih bibitnya. Kemudian kita pindah tanamkan ke polybag yang sudah terisi tanah dan pupuk. Kemudian polybagnya kita susun sampai seperti gambar yang paling kanan. Selanjutnya ada kegiatan pemeliharaan, yaitu pemangkasan. Di sini dilakukan dengan pemotongan cabang tanaman menggunakan gunting yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari dan memfokuskan untuk pertumbuhan buah. Jadi tidak terlalu banyak daun yang ada di dalam satu pohon. Terus kemudian di sebelah kanan ada pemupukan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga mampu tumbuh dengan optimal. Kemudian ini akan berpengaruh dengan produksi buah kopinya nanti. Untuk pupuk yang digunakan adalah Ponska, urea, dan pupuk pertanian dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian saya juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan pemanenan. Di sini kopi yang dipanen adalah jenis Arabica. Buah kopi yang siap dipanen itu memiliki warna merah terang sampai merah pekat atau kehitaman. Kemudian apabila dilihat di gambar, masih terdapat buah yang berwarna kuning menuju jingga. Hal ini dikarenakan pada saat saya melaksanakan kegiatan panen, itu adalah panen terakhir sebelum nanti kembali berbuah lagi pohonnya.
Kemudian di sebelah kanan ada kegiatan pasca panen yaitu penyortiran green beans. Jadi biji kopi yang sudah dikeringkan kemudian dihaler itu dipisahkan antara biji kopi yang baik dan biji kopi yang berlubang. Pada komoditas selanjutnya yaitu budidaya stevia yang dilakukan secara hidroponik. Kenapa dilakukan secara hidroponik? Karena adanya keterbatasan lahan yang spesifik atau yang dikhususkan untuk budidaya stevia di tempat saya magang itu minim gitu. Jadi sehingga produksi stevia ini dilakukan secara hidroponik. Terus kemudian adanya juga masalah ketersediaan air sehingga kondisinya itu bisa dibilang marginal, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda yaitu dengan hidroponik dan irigasi tetes. Kenapa kita menggunakan irigasi tetes? Karena dinilai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air. Kegiatan yang saya lakukan yaitu ada perawatan bibit stek dari varietas Go Green. Jadi bibit ini kita lakukan stek sendiri, kemudian kita aplikasikan ZPT Rotun, kemudian kita tanam di rokul yang ada di trisemai. Terus selanjutnya kita juga melakukan penyiapan media tanam, yaitu dengan pencampuran antara arang sekam dan kokopit, perbandingannya 1:1. Media tanam yang sudah tercampur ini kita simpan di dalam styrofoam dan planter bag untuk nanti digunakan sebagai media tanam dari stevia hidroponik. Selanjutnya ada pembuatan nutrisi. Di sini nutrisi yang digunakan adalah AB Mix. Jadi pembuatan stok larutan nutrisi AB Mix ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga dapat tumbuh dengan baik. Jadi bubuk AB Mix ini kita larutkan dengan 5 liter air, kemudian kita jadikan stok dan kita simpan di dalam toran. Torannya ini berbeda antara larutan A dan larutan B. Masing-masing toran kapasitasnya 250 liter. Kemudian ada pengaturan irigasi tetes. Di sini saya melakukan pengaturan di bagian drippernya. Hal ini bertujuan untuk mengatur debit air atau nutrisi yang mengalir ke tanaman. Jadi setiap tanaman ini mendapatkan nutrisi yang sama rata. Kemudian ada pengaplikasian VGPR, hal ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan sistem perakaran tanaman, sehingga nantinya dapat menyerap nutrisi lebih baik lagi. Untuk bakteri yang digunakan adalah bakteri Bacillus, jadi kita larutkan dengan air, terus kemudian cara pengaplikasiannya itu dilakukan dengan dikocorkan ke setiap tanaman. Dalam 1 bulan itu saya melakukan pengaplikasian VGPR ini sekali. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemanenan. Hal ini dilakukan dengan cara memotong tanaman stevia menggunakan gunting. Kemudian bagian daunnya itu kita petik dari batangnya, kita pisahkan, terus kemudian akan dikeringkan dan digunakan untuk pengolahan makanan atau minuman. Terus sedikit informasi yang saya dapatkan dari pekerja di sana, kalau daun yang berada di bagian pucuk itu memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan daun-daun yang ada di sekitar batang bawah. Seperti itu. Kegiatan selanjutnya dari komoditas yang ketiga yaitu jambu kristal. Saya melakukan sanitasi sebagai bagian dari pemeliharaan. Di sini saya membuat piringan di setiap pohon jambu kristal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini saya lakukan dengan menggunakan cangkul dan arit. Terus kemudian di sebelah kanan ada pruning atau pemangkasan. Di sini dilakukan untuk memotong bagian tanaman yang terlalu tinggi. Hal ini nantinya akan mempermudah petani untuk melewati area lahan perkebunan jambu kristal. Kemudian kegiatan selanjutnya di jambu kristal ada pembungkusan. Hal ini dilakukan untuk melindungi buah dari serangan hama ulat dan larva lalat buah. Di sini menggunakan plastik putih, kita bungkus buah yang sekiranya belum terserang hama dan masih bagus kondisinya.
Kemudian di sebelah kanan ada pengendalian hama dan penyakit, yaitu penyemprotan biopes yang mengandung bakteri Bacillus dan ekstrak daun sirsak. Pengaplikasiannya ini difokuskan pada bagian daun tanaman untuk mengatasi penyakit. Selain dari 3 kegiatan di komoditas utama tadi, saya juga berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, seperti pemanenan jambu biji merah, terus kemudian ada pemipilan cengkeh, terus kemudian pembuatan pupuk kompos. Di sini menggunakan rumput kering, pohon pisang, dan EM4 dicampur, kemudian disimpan di dalam terpal dan ditimbun. Terus kemudian kegiatan yang lainnya yaitu pemanenan pisang. Ada beberapa jenis pisang. Pada kesempatan itu saya ikut panen di varietas pisang tanduk dan pisang raja bulu. Sekian pemaparan terkait kegiatan yang saya lakukan selama menjalani program magang MBKM di PT Ramoko Agri Industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.